Mayoraidah Glen Cibito. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sukses selalu. Ya, sesuai dengan tadi disampaikan MC, jadi saya hanya kasih sambutan ya, bukan kasih kuliah. Jadi ya, Bapak adiknya Pak Indro, terima kasih sudah datang Pak. Ya, saya rasa sudah cukup banyak ya yang datang ya. Ada berapa? 150 ada. Sama bayangannya Pak. Yang banyak nggak kelihatan. Tapi saya apresiasi ya, ini satu bentuk namanya terobosan dan kolaborasi dengan ingin memberikan pemahaman, know-how yang lebih luas, lebih bagus. Jadi sehingga target tujuan kooperasi ini bisa tercapai dan tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi semua sampai terinformasikan dengan baik. Saya sih hanya mungkin berpesan satu kepada pengurus dan seluruh anggota koperasi bahwa ingat koperasi ini sumber uangnya itu dari gaji kita semua. Jadi ini adalah uang teman-teman semua yang masuk ke sini, ditanam di sini sehingga harus dikelola dengan baik, dengan amanah ya. Jadi apapun keputusan yang diambil itu harus diingat ini uang kita semua. Jadi jangan berpikiran untuk mengambil keuntungan pribadi. Memang kita perlu untung, kita perlu profit gitu. Tapi tetap harus dikedepankan adalah ini uang bersama, dijalankan dengan baik, dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga insya Allah pun hasilnya akan baik. Saya rasa pesan itu saja. Semoga kooperasi karyawan kami lebih baik, lebih sukses, bisa memenuhi apa jadi kebutuhan dasar buat kita semua. Dan ingat, kalau mau ambil untung boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Belajar supaya semua bisa baik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Adrian. Dan tadi sambutan dari Bapak Adrian yang lebih menekankan terhadap pengelolaan koperasi agar benar-benar dikelola dengan benar. Karena koperasi merupakan uang dari anggota, karena amanah dari anggota harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan tadi yang poin terpenting adalah jangan mahal-mahal jualnya, ambil untuk sedikit saja. Dan ini berbanding lurus dengan keinginan anggota, Pak. Anggota menginginkan koperasi kalau jual sebisa mungkin di bawah harga di pasaran, sehingga minat kawan-kawan untuk berbelanja di koperasi itu tinggi. Tentunya ini juga harus ada imbal baliknya. Ketika koperasi mengambil untung kecil, ya kawan-kawan anggota juga jangan berharap SL-nya banyak. Yang penting adalah belanjanya lancar dan banyak lebih murah. Yang paling utama adalah bisa ngutang, bisa dibayar belakangan saja. Untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan Kopkamai yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofyan selaku Ketua Koperasi Kopkamai untuk periode 2021-2024, dan beliau untuk periode selanjutnya alhamdulillah karena dinilai oleh kawan-kawan anggota bisa menjalankan koperasi dengan baik dan amanah, maka insya Allah di periode selanjutnya beliau akan melanjutkan kepemimpinan koperasi kita. Semoga beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari panitia dalam rangka kegiatan pendidikan anggota Kopkamai tahun 2024. Alhamdulillah bersama teman-teman semua acara hari ini bisa dimulai dengan baik dan insya Allah nanti lancar sampai selesai acara. Salam, semoga terlimpah curahan
Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi yang mendapat syafaatnya nanti di akhir zaman. Langsung saja, karena ini saya tidak berpidato atau hadir seperti itu, menyampaikan materi. Jadi alhamdulillah materi hari ini kita buat khusus buat anggota, ya, baik dari mulai pembina, pengawas, pengurus, DPA sampai anggota. Ini kita sampaikan bahwa perkembangan koperasi kita sampai hari ini. Tetapi diawali dengan beberapa teori yang coba kita rangkum untuk menjelaskan apa itu sih koperasi, manfaatnya apa, terus nanti fungsinya seperti apa. Nah, nanti kita coba belajar bersama-sama. Ya, jadi saya sambil melihat slide nanti akan dipandu oleh tim saya dari sebelah monitor. Baik Bapak Ibu, kita hari ini mencoba menyampaikan apa itu koperasi dan manfaatnya buat apa, dan tentunya nanti kita share sedikit terkait perkembangan koperasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 pada bulan Oktober ini. Oke, lanjut Mas Heru. Nah, sedikit kilas dengan koperasi ini adalah istilah umum ya. Jadi koperasi itu adalah badan usaha ya yang diisi adalah seorang atau perorangan yang berbadan hukum. Ini lebih tepatnya adalah asasnya asas kekeluargaan. Jadi semuanya yang ada di koperasi ini ruang lingkupnya kita berasaskan dengan kekeluargaan, karena prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi lebih tepatnya ini kita kelola bersama. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adrian itu sangat betul sekali, bahwa ini adalah uang kita. Ya, makanya kita kelola dengan baik, dengan amanah, karena nanti uang ini kembali ke kita. Jadi itu lebih tepatnya. Jadi lanjut Mas Heru karena persingkat waktu. Nah, ini koperasi kita saat ini memang kita harus mencoba lebih terus ke depan ya. Badan usaha koperasi ini harusnya berbadan hukum ya. Ada beberapa termasuk perseroan, koperasi dan yayasan ini adalah harusnya berbadan hukum. Nah, ini tantangan kita ke depan untuk menjadikan koperasi kita jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini yang kita tunggu, manfaatnya apa sih buat anggota? Ya, yang pertama tentunya apa? Memberikan kemudahan. Yang ini coba kita terapkan ke anggota semua, bahwa kita melakukan suatu hal ini tentunya harapan apa? Anggota diberikan kemudahan untuk berbelanja, ya, kemudian untuk melakukan transaksi, ya, untuk transaksi yang saat ini sudah berkembang ya, bisa beli motor, bisa beli barang elektronik, bisa beli bahan bangunan untuk membangun rumah, ya, sampai biaya tukang kita sudah bisa lakukan. Ya, jadi ini salah satu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi anggota. Kemudian bisa menikmati fasilitas. Ya, salah satunya apa? Ya, kita ada fasilitas toko. Di sana banyak beberapa yang kita jual. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk belanja sembako dan lain-lain. Ya, itu bisa dilakukan di koperasi. Kemudian saran pengembangan potensi. Nah, ini yang salah satunya ya. Jadi teman-teman kita melakukan pengembangan ya, kemampuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu salah satunya adalah dengan salah satu memberikan gambaran-gambaran terkait pendidikan ya. Terus dari situ nanti teman-teman bisa belajar bersama ya, apa sih yang kita tuju ya, artinya apa, itu untuk kesejahteraan kita bersama. Kemudian merencanakan pengeluaran bagi anggota sehingga kualitas hidup meningkat. Belajar dari koperasi ya teman-teman. Modal kita terbatas, ya, kita bisa berusaha dan bisa menghasilkan profit. Itu salah satu mengatur bagaimana mengelola dengan baik, ya, sehingga teman-teman bisa belajar nanti terkait dengan pengeluaran, ya, yang teman-teman setiap bulan sekali menerima pendapatan. Nah, pengeluaran juga diatur dengan baik, agar apa? Tidak lebih besar pasak daripada ya, yang ada nanti dulu utang dan hutang. Ya, itu jangan terjadi. Oke. Kemudian yang terakhir manfaatnya apa? Melatih kerjasama berorganisasi dan karakter yang baik. Nah, ini salah satu bentuk dari implementasi ini, dari manfaat bagi anggota. Ya, kenapa? Karena teman-teman, saya sendiri juga awalnya belum tahu koperasi. Ya, begitu saya dulu dicalonkan, alhamdulillah saat itu saya mulai belajar koperasi. Dari belajar koperasi, kita belajar berorganisasi. Alhamdulillah kita ketemu dengan orang-orang baik.
Jadi kita bisa membentuk karakter itu, bisa jadi kita jadi karakter yang baik. Makanya teman-teman ketika ada seminar, pendidikan atau training yang lain, ketika ada waktu luang kita sempatkan untuk hadir. Karena ini momentum untuk kita belajar, berorganisasi dan bertemu orang-orang lain. Lanjut. Ini saya skip saja ya, karena ini tadinya kalau kita agak panjang waktunya kita bedah satu-satu. Tapi paling tidak ini salah satu manfaat juga buat teman-teman yang menjadi pengusaha di koperasi. Apa itu? Contohnya bisa memproduksi barang sendiri atau menaruh dagangan di stand. Ini yang sudah kita jalankan di koperasi kita. Jadi di sini ada contoh 1, 2 atau beberapa orang yang sudah berusaha di koperasi. Ya, mengembangkan usahanya, mengembangkan ekonominya untuk pribadinya dan untuk koperasi. Ya. Lanjut. Tentunya koperasi ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas ya, karena secara tidak langsung ketika kita bekerjasama dengan pihak lain ataupun dengan koperasi lain, tentunya koperasi lain itu beranggotanya bukan hanya karyawan. Tapi kalau di kita ini lebih tepatnya adalah koperasi karyawan. Jadi masyarakat luas tetap bisa menikmati manfaat dari koperasi itu sendiri. Ya, untuk ekonominya, untuk perkembangan kesehariannya, nanti dia bisa memanfaatkan koperasi. Fungsi dan peran koperasi. Nah, ini lebih tepatnya teman-teman, fungsi dari koperasi itu sendiri adalah mengembangkan, ya, membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota, khususnya. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman saat ini yang sudah menjadi supplier internal itu salah satunya ini, membangun kemampuan ekonominya. Ya, terlepas dari bekerja sehari-hari di rumah memproduksi misalnya ada gorengan, ada snack, ada yang lain-lain mungkin minuman, nah, itu bisa membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi. Kemudian memperkokoh perekonomian rakyat. Nah, ini lebih tepatnya secara koperasi secara menyeluruh. Ya. Kemudian berperan serta aktif dalam tinggi kualitas kehidupan manusia. Jadi ketika kita ada di dalam koperasi itu sendiri, kita bisa berkomunikasi, ya, bersharing dengan teman-teman untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kemudian selanjutnya ada mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional. Salah satu bentuk dari koperasi ini sebagai sokok gurunya perekonomian nasional, sekarang di pemerintah sekarang ada khusus terpisah membentuk Kementerian Koperasi. Kalau dulu dia digabung, sekarang memang fokus untuk Menteri Perkoperasian. Jadi ini suatu kebanggaan bahwa nanti mudah-mudahan kita bisa terlibat di sana sehingga nanti bisa melakukan akses ataupun terobosan-terobosan yang coba digalakkan oleh pemerintah. Nah, modal dari koperasi dari mana saja? Nah, modalnya ini dari modal sendiri, bisa dari modal pinjaman atau modal penyertaan. Untuk koperasi kita saat ini modal sendiri, ya, karena kita setiap bulan ini ada di sini ya simpanan pokok. Ini ada simpanan yang pertama kali kita mendaftar, ya, waktu dulu itu ada yang 25.000 ya kan, sekarang sudah naik 100.000 ya. Kemudian simpanan wajib, nah ini yang setiap bulan kita potong lewat payroll sebagai bentuk simpanan wajib yang saat ini masih 50.000 ya. Jadi teman-teman walaupun modalnya kecil, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan benar, insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman. Kemudian ada dana cadangan, ini salah satu yang ada di laporan neraca kita. Kemudian bisa jadi hibah atau bantuan. Nah, saat ini koperasi kita permodalannya masih dari modal sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada modal pinjaman, ini lebih beratnya kita bisa minjam, ya. Kemudian ada penyertaan ini dari pemerintah atau masyarakat. Nah, tadi yang misalnya kita sudah luas untuk terkait dengan pemodalan, kita bisa melakukan penyertaan modal dari pemerintah. Next. Nah, jenis-jenis koperasi yang perlu diketahui oleh teman-teman, ini koperasi kita saat ini ada di mana kira-kira? Ada yang tahu? Pak Yusuf, kira-kira koperasi kita ini koperasi apa? Konsumen. Oke. Kemudian Pak Wawan apa? Koperasi apa? Sama. Konsumen. Mbak Win, yang supplier internal, koperasi kita koperasi apa? Semuanya. Wah, luar biasa ini. Udah ngomong usaha ini semuanya dapat ini.
Ya, ini jenis koperasi kita yang ada ya, ada koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen dan koperasi pemasaran. Saat ini koperasi kita bergerak di bidang konsumen. Ya, jadi lebih tepatnya teman-teman bisa belanja, ya berjualan. Karena kita saat ini hanya melayani konsumen. Jasa ini maksudnya adalah jasa transportasi, jasa rumah dan lain-lain. Nah, saat ini koperasi kita ada di koperasi yang jenisnya koperasi konsumen. Ya, kalau simpan pinjam kita saat ini tidak menjalankan. Kemudian produsen juga kita tidak memproduksi barang sendiri di koperasi, dan pemasaran kita juga tidak terlibat di dalam pemasaran lain-lain. Prinsip-prinsip koperasi pada prinsipnya ini anggota bersifat sukarela, ya, tidak ada pemaksaan. Ya, dia mendaftar dari anggota itu tidak ada paksaan, dia sukarela. Kemudian pembagian SHU-nya ini harus adil, rata, sesuai dengan kontribusinya. Makanya di SHU kita itu dibagi dua cara pembagiannya, berdasarkan simpanan pokok dan wajib dan berdasarkan transaksi usaha. Jadi itu untuk memenuhi prinsip-prinsip koperasi. Kemudian pemberian balas jasa. Ya, ini lebih tepatnya koperasi yang tadi ada yang bermodal. Ya. Kerjasama antar koperasi. Nah, ini yang coba kita lakukan ya. Kemarin dari rapat bersama kita mencoba untuk bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang lain untuk apa? Untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dari koperasi kita. Kemudian pengelolaan ini dilakukan secara demokratis. Ya, saya sebagai pengurus yang saat ini diamanatkan, saya ketika ada pertemuan, ada sharing, ada sesuatu hal yang baru, kita selalu rapatkan. Kita mencoba untuk mengambil keputusan secara demokratis. Saat ini koperasi kita juga mandiri, ya, kita lebih tepatnya lebih mandiri karena memang tidak ada disokong oleh dana-dana dari luar. Kita bisa berjual sendiri. Anggota juga ikut terlibat kemandirian itu karena apa? Dari anggota juga sudah terlibat di kemandirian dalam hal jualan. Kemudian pendidikan koperasian. Nah, dalam hal ini kita menyelenggarakan ini untuk memenuhi prinsip-prinsip koperasi. Ya, insya Allah tahun ini dimulai batch 1, mudah-mudahan nanti batch 2 kita bisa lakukan di tahun depan. Next kita skip aja ini biar cepat waktu. Nah, ini yang menjadi ranah tertinggi di koperasi adalah rapat anggota. Setiap keputusan, setiap apapun itu akan diputuskan di sini yang paling tinggi, ya. Ada namanya kita bisa merubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga di rapat anggota. Ya, kebijakan dalam koperasi ini diputuskan di rapat anggota. Ya. Kemudian pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas itu di rapat anggota. Ya. Rencana kerja, rencana anggaran ini kita sampaikan dan kita lakukan di nanti pada saat rapat kerja atau yang kita sebut RAT, rapat anggota maksudnya. Jadi nanti teman-teman makanya kalau ada RAT tolong bisa hadir dengan maksimal, karena pada saat itulah nanti teman-teman bisa bertanya, bisa sharing, bisa memberikan kritik, bisa memberikan saran untuk kemajuan koperasi kita. Next. Boleh apa nih? Nah, ya ini uniknya koperasi kita ya. Mungkin Pak Hendro, uniknya koperasi kita itu ada tambahan, ada namanya nanti Dewan Perwakilan Anggota. Ya, karena ini ada landasan kenapa harus ada muncul Dewan Perwakilan Anggota, itu ada kisah yang luar biasa, makanya sampai ada muncul nanti Dewan Perwakilan Anggota. Tadi yang nah, perangkat operasi kita ya itu ada DAKP, kemudian ada pembina, ada pengurus, ada pengawas dan Dewan Perwakilan Anggota. Inilah yang membuat koperasi kita menjadi solid, menjadi kompak, dan hasilnya kita bisa nikmati sampai saat ini. Next. Nah, pembina ini adalah pimpinan tertinggi di PT Mayor Indah itu. Ya, alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir, yaitu Bapak Ardian di tengah-tengah kita, supportnya luar biasa di sela-sela kesibukan beliau. Tadi sudah sharing bahwa beliau habis dari Bandung langsung ke sini, itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar mensupport kita, mensupport koperasi kita agar apa kita terus bisa. Ya, terima kasih buat kalian.
termasuk juga Pak Riko yang sudah jauh-jauh datang dan pakai waktu untuk mensupport acara kita. Ya, ini luar biasa. Ini baru pertama kali kita secara lengkap ya. Jadi alhamdulillah dari mulai pengurus, pengawas, pembina dan dewan perwakilan anggota ini lengkap. Jadi ini salah satu momen yang baik untuk kita untuk membuat koperasi kita jauh lebih baik lagi. Lanjut. Nah, pengurus itu sendiri apa sih? Nah, mungkin belum banyak yang tahu. Jadi pengurus ini sebenarnya juga anggota. Ya. Pengurus ini sebenarnya anggota. Dia dipilih oleh anggota. Ya. Jadi pengurus itu bukan dari luar, tapi pengurus ini adalah anggota yang dipilih anggota untuk menjadi pengurus mengemban amanah koperasi. Ya. Salah satunya yaitu mengelola koperasi, ya, kemudian mengajukan rencana anggaran, ya, menyelenggarakan RAT, kemudian membuat laporan, ya, keuangan yang nanti disampaikan, kemudian menyelenggarakan pembuatan inventaris dan lain-lain. Nah, ini teman-teman perlu ketahui bahwa pengurus ini memang tidak mudah. Tugasnya memang tidak gampang. Tapi berkat dukungan dari anggota, dukungan dari teman-teman yang lain, sehingga ini pengurus dan kayaknya kok enteng dan mudah. Ya. Kenapa? Karena disupport dengan penuh, ya, oleh pembina, oleh pengawas, oleh DPA dan teman-teman. Makanya saat ini kita komunikasinya aktif, ya, informatif, ada info apa kita share, ada perkembangan apa kita infokan. Nah, pada saat itulah dengan harapan komunikasi yang aktif dan komunikatif, harapannya info sekecil apapun sampai ke anggota, sehingga anggota bisa bertransaksi dengan baik dan mudah. Harapannya seperti itu, ya. Kemudian dari pengawas ini sendiri dia bertugas apa ya? Membuat atau melakukan pengawasan, ya, terhadap pelaksanaan program-program kerja yang sudah dilakukan oleh pengurus. Ya, nanti juga pengawas akan membuat laporan terkait dengan audit, pemeriksaan terkait laporan keuangan, terkait dengan kegiatan program kerja yang sudah disusun tercapai atau tidak tercapai, nanti akan disampaikan untuk dilakukan perbaikan jika memang dirasa ada suatu hal yang memang perlu diperbaiki. Ini yang salah satu fungsi pengawasan yang membuat kita, koperasi kita saat ini alhamdulillah ada di jalur yang benar. Nah, ini Pak Hendro yang saya maksud tadi, karena di kita ini ada dewan perwakilan anggota. Ini memang pada saat ini kita masih membutuhkan teman-teman DPA ini untuk mensupport, mengawasi, sharing bahwa koperasi ini kita ini juga butuh pengawasan atau kontrol dari luar. Jadi dengan ada kontrol dari luar inilah kita bisa berjalan pada saat rel yang benar dan sesuai dengan harapan anggota. Salah satunya yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi anggota. Jadi teman-teman DPA ini menampung, menyerap aspirasi anggota, nanti disampaikan ke pengurus atau pada saat rapat bersama. Kemudian dari DPA ini juga membentuk kepanitiaan. Kemarin dia membentuk kepanitiaan pemilihan ketua. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan kondusif. Walaupun ya memang belum ditemukan atau belum mendapatkan kaderisasi, ya. Makanya dengan diskusi bersama ini kita bentuk pendidikan untuk apa? Kaderisasi salah satunya, agar nanti ke depan muncul kader-kader yang kuat, yang hebat, yang amanah melanjutkan tugas berat untuk perkembangan koperasi yang akan datang. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa koperasi kita ini ada koperasi karyawan, ya. Karena ruang lingkup kita ada di sebuah perusahaan. Jadi koperasi kita ini lebih tepatnya disebut koperasi karyawan, karena bergerak di lingkungan perusahaan yang akan dibatasi oleh beberapa aturan yang mengikat ke perusahaan itu sendiri, ya. Manfaatnya bagi perusahaan banyak sebenarnya kalau kita ada di lingkungan perusahaannya. Dan salah satunya menjadi wadah, perusahaan ini memiliki wadah karena bernilai produktif. Jadi teman-teman ini salah satu anggota atau kader yang bisa dinilai produktif. Karena apa? Pada saat orang lain tidak melakukan interaksi, transaksi, mungkin berpikir sebagai produsen, nah, itu teman-teman anggota koperasi bisa melakukan ini, ya. Kemudian setiap karyawan bisa memiliki beberapa hal, ya. Rasa cinta terhadap tempat kerja, ya. Jadi ketika kita diberikan ke suatu kebebasan untuk berkoperasi, akan sedikit banyak tumbuh berkembang, itu lama-lama kita menambah cinta kita terhadap perusahaan.
Nah, kemudian perusahaan bisa menjadi koperasi yang namanya sebagai mitra usaha. Nah, nanti tadi yang disampaikan Pak Solihin, syukur-syukur kita bisa membeli sahamnya Mayora. Jadi bisa bermitra usaha. Manfaat koperasi bagi karyawan ini sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah karyawan akan sibuk dengan kegiatan yang produktif. Jadi tidak tidak gosip ya, kalau ibu ya, tidak gosip yang aneh-aneh. Ya kan, kalau pojok di ujung sana itu biasanya bahasin yang anu-anu. Nah, ini lebih tepatnya kalau ada koperasi, lebih pasnya adalah kita bahas terkait dengan gimana cara ngetimnya barang, gimana memproduksi barang, gimana bisa menghasilkan. Ini jauh lebih baik ya. Kemudian bisa mendapatkan SHU. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Jadi orientasi kita saat ini masih di SHU ya. Jadi pengennya SHU-nya besar, harganya murah. Jadi kata masalah seperti itu. Itu boleh-boleh saja ya, tapi memang betul. Nanti kalau koperasi sudah tumbuh berkembang, ada kerjasama dengan pihak lain, bisa saja sih harga murah, operasinya SHU-nya besar. Karena apa? Ada kerjasama. Ya. Kalau kita sharing dengan koperasi lain, dia bahkan bisa memiliki PT, bisa memiliki CV. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan salah satunya SHU di luar dari kegiatan rutinitas yang ada di dalam lingkungan pabrik. Kemudian kalian juga bisa menjadi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi teman-teman, di kita alhamdulillah ada yang namanya simpanan reguler, pinjaman reguler itu dari kita ya, yang dimanfaatkan atau difungsikan juga untuk membantu teman-teman. Jadi itu salah satu dari manfaat dari koperasi bagi karyawan. Nah, ini teman-teman, ini sedikit gambarnya ada ya Mas. Kampus gimana ini? Ini lebih tepatnya ini ada anggota ya, karena ini yang punya modal ya, yang penggerak, salah satu penggerak utama koperasi ya ini anggota. Semakin anggota aktif bertransaksi, semakin berkembang koperasinya. Karena anggota ini akan bertransaksi di toko, bertransaksi di kantin. Makanya teman-teman kalau ada anak baru masuk PKWT, ayo diajak berbondong-bondong belanja di stand kita, karena itu nilainya akan kembali ke kita ya. Mari kita kampanyekan bahwa PKWT ini diarahkannya ke kita, karena sasaran tahun depan insya Allah PKWT ini kita rangkul sebagai anggota luar biasa ya, untuk menopang, untuk menambah, untuk memberikan sesuatu hal yang positif terkait dengan perkembangan koperasi kita ya. Nah, dari anggota yang bertransaksi ke toko, ke kantin, kemudian kredit barang dan jasa, ini nanti semuanya akan kembali jadi SHU-nya ke anggota ya. Jadi teman-teman, saat ini yang tadi saya bilang kita koperasi konsumen ya. Jadi kita ada 2 unit toko dan stand kantin sama dengan unit kredit barang dan jasa. Ini modal kita untuk mengatur atau menggerakkan modal kita untuk memberikan sesuatu hal yang bisa dinikmati oleh anggota ya. Nanti ujungnya yang saat ini orientasi kita masih SHU ya. Ke depan insya Allah harus mulai berkembang. Selain SHU pasti harapannya adalah harga lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Tapi beberapa memang sudah ada beberapa yang murah. Nah, ini nanti coba kita cari untuk supplier yang bisa memberikan nilai lebih terhadap operasi kita. Tadi yang saya bilang di awal, ini adalah program-program koperasi ya. Kalau toko ini kita bisa melakukan promo produk tertentu ya, kemudian mengembangkan dan memperluas toko. Nah, alhamdulillah teman-teman, saat ini koperasi kita sudah mengalami perubahan, baik tempatnya, baik jualannya, baik secara pengelolaannya ya. Karena tahun sebelumnya, tahun 2022, koperasi kita masih sempit, masih 1 rak. Sekarang ini kita sudah memperluas menjadi 2 rak kanan kiri. Nah, ini salah satu keputusan dari komunikasi bersama antara pembina, pengawas, DPA dengan pengurus untuk mengembangkan koperasi kita ya. Kemudian yang dilakukan ini adalah memperluas jaringan kerjasama dengan pihak marketing internal dan eksternal. Salah satunya kalau di internal kita ada Inbisco, CNS dan lain-lain. Kalau dari eksternal ini lebih tepatnya ada
kita kemarin beberapa kali ditawari produk-produk yang dari luar. Nah ini kita juga kembangkan. Untuk unit kredit dan desa ini yang tadi disampaikan teman-teman bahwa kita saat ini mengakomodir kebutuhan dari anggota yang membeli handphone, laptop, kulkas dan lain-lain. Alhamdulillah saat ini pelayanannya cepat, ya, mudah dan terukur. Ya, ini ditunjang dengan seksi usaha saya yang luar biasa. Ya. Waktunya itu kayak 24 jam. Terutama buat Pak Jarod. Nah, terima kasih Pak Jarod. Jadi luangan waktunya itu luar biasa. Karena apa? Setiap transaksi, setiap waktu dia harus melayani anggota. Nggak peduli transaksinya di Cikarang, di Bekasi, di Setu, ya. Bahkan mungkin ada yang di luar itu selalu aktif. Makanya saat ini alhamdulillah unit kredit barang dan jasa ini terus tumbuh berkembang, ya. Yang terobosan terbaru adalah pembiayaan biaya sekolah anak dan kuliah ini kita juga lakukan, ya. Kalau untuk bahan bangunan ini kita sudah jalan dari 2022 kita lakukan, ya. Nah, yang jadi PR nanti kedepannya kita bersama-sama kita garap kantin kita, ya. Stand kita ini memang terus terang kalau dilihat dari view-nya memang kurang menarik. Makanya saya kemarin sharing dengan teman-teman, insya Allah tahun depan akan kita perbaiki. Kita akan bikin view yang menarik, layoutnya juga kita rubah. Nah itu butuh dari kesadaran teman-teman juga, ya. Terkait apa? Ketika ada teman-teman yang menitipkan barangnya di stand, tolong dibantu kontrol. Terus ada yang memberikan sesuatu hal yang sifatnya tidak bahasanya tidak pas, nah itu tolong dikontrol. Jadi nanti kita bisa lebih tertibkan stand kita ini agar lebih menarik. Ya karena kemarin kita juga disentil areanya banyak kita pakai ya Pak Adrian, jadi mohon maaf jadi itu areanya masih kita pakai. Nah insya Allah tahun depan kita akan coba rapikan, kita tertibkan, mudah-mudahan ketika ada ada PKWT baru, ada tamu, itu seakan-akan melihat sesuatu pemandangan yang berbeda. Makanya tertujunya nanti di stand kita. Dan itu salah satu pendapatan yang luar biasa dari stand. Ya. Walaupun saat ini rekornya sudah terputus dengan pendapatan toko setelah kita melebarkan sayap. Next, Mas Ri. Ini Bapak Ibu yang perlu diketahui sampai saat ini, ya sekilas saja ya, ini terkait dengan hasil pengelolaan koperasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024, tepatnya Oktober 2024. Ya, saat ini kita terus mengalami perkembangan. Ya, saat ini kita terus tumbuh, ya dari tahun ke tahun. Ya, dari 2021 ini kita per bulan rata-rata profitnya itu 42 juta. Ya, alhamdulillah di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, ya kita mencoba untuk selalu mengimprove, ya. Ini alhamdulillah kita bisa mencapai di tahun 2024 ini per bulan 78 juta. Ya, jadi kita buat kita semua. Karena ini berkat dari peran aktif anggota juga, ya. Beberapa anggota ada yang dari luar belanjanya diarahkan ke koperasi, bikin SIM, ya di koperasi. Nah itu jauh lebih membantu untuk transaksi koperasi, ya. Ini tidak lepas dari peran serta anggota dan tentunya ditopang yang tanggung jawab yang luar biasa dan semangat yang gigih dari teman-teman pekerja koperasi, ya. Kenapa teman-teman bekerja gigih? Karena kalau kita mau jujur, ya, kalau kita sharing dengan teman-teman dengan segala kekurangan dan keterbatasan, mereka totalitas menjalankan instruksi, menjalankan setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya itu dengan baik dan benar. Ya, karena terus terang teman-teman bekerja ini juga waktunya juga terbatas, ya, dengan segala aktivitasnya, tapi masih bisa memberikan yang terbaik untuk target-target yang ditentukan oleh pengurus. Ya, alhamdulillah kita waktu pertama kali rapat kita targetkan 1 tahun di angka 700, kemudian tahun berikutnya di angka 800 lebih. Mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa di atas 900. Ya. Jadi saya harap
doa dari teman-teman terhadap pengurus, dan pengawas, pembina, dan DPR tentunya terhadap pekerja kita. Mudah-mudahan semangat yang sama nanti ini akan membawa koperasi kita jauh lebih baik lagi. Karena tantangan kita waktu itu di challenge ya, itu kenapa tidak bisa tembus sampai Nah, ini kita coba merangkak dari bawah ya. Mudah-mudahan tahun depan dengan peran aktif kita semua, mudah-mudahan 1M itu bukan hal yang mustahil ya. Jadi saya berharap kita semua bersama untuk menerapkan ini. Hilang gambarnya. Padahal saya bikin bagus-bagus loh. Ini ada gambar yang di mana yang ada di mana? Yang sudah di print out itu adalah tim kita, ya, pekerja kita, karyawan koperasi, ya. Mereka berjuang, ya, pagi, siang, sore, malam, ya, untuk melayani teman-teman anggota, ya, baik pelayanan di stand, pelayanan di toko, ya. Mereka berjuang ekstra untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman semua, ya. Hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini, dan profitnya bisa kita rasakan nanti pada saat pembagian S1, ya. Jadi kita berikan apresiasi yang luar biasa buat rekan-rekan kita, ya. Terima kasih. Mungkin agak sedikit buru-buru karena memang waktunya harus kejar tayang. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan nanti kita bisa bedah lagi terkait dengan data-data koperasi yang ada untuk teman-teman semua yang seperti kita share di grup terkait dengan neraca, ya, rugi laba. Nah, ini teman-teman ketika menemukan sesuatu hal yang menjadi pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi kita sharing, kita belajar bareng, kita evaluasi bareng koperasi kita, karena pada tujuannya kita dari anggota oleh anggota dan kembali untuk anggota. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Sofyan yang sudah menyampaikan pemaparannya begitu jelas, begitu gamblang terkait manfaat koperasi, apa itu koperasi, dan hasil koperasi dari tahun 2001 sampai dengan 2024. Tadi disampaikan bahwasanya salah satu manfaat koperasi adalah menambah income daripada anggota, yang mana anggota bisa memberikan ataupun menaruh barang-barang dagangannya yang biasa kita sebut home industry, ya, bisa dititipkan di koperasi sehingga akan bisa menambah income daripada anggota koperasi itu sendiri. Kita berharap kalau bisa, ya mudah-mudahan koperasi bisa nampung semua anggota bisa menaruh barangnya di koperasi sehingga kebutuhan kawan-kawan terkait materi selain mengandalkan dari hasil kerja itu juga bisa dihasilkan dari hasil nitip barang di koperasi. Mudah-mudahan hasilnya pun bisa lebih besar daripada kerja lembur. Hari libur itu mending di rumah, weekend, yang senang sama keluarga. Income-nya yaitu tadi kita berusaha di koperasi. Dan tadi juga disampaikan bahwasanya koperasi kita adalah koperasi konsumen, belum menjadi koperasi simpan pinjam. Sebenarnya kalau koperasi simpan pinjam memang sih ada sedikit kekhawatiran dari para pengurus dan kawan-kawan yang lain, karena kita mencoba untuk melihat dari pengalaman yang sudah, ketika kawan-kawan mengajukan pinjaman banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bilangnya utang buat ini, tapi kenyataannya bukan, dan akhirnya malah terjerumus di dalam hutang. Kita tidak mau anggota koperasi seperti itu, sehingga saat ini kita masih belum bisa memberikan pinjaman kepada kawan-kawan anggota. Lebih baik ketika memang butuh renovasi rumah atau beli sepeda motor atau yang lain-lain, langsung saja ke koperasi, itu lebih bermanfaat. Dan
tadi disampaikan bahwasanya peningkatan koperasi kita cukup lumayan bagus dari tahun 2021 sampai dengan 2024 yang secara grafik terus meningkat dan tidak bukan lagi, dan juga penilaian dari anggota Kopkamel tidak salah ketika Bapak Muhammad Sofyan itu untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya di periode berikutnya. Mudah-mudahan dalam periode berikutnya lebih meningkat. Jadi aplaus kepada para pengurus koperasi yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menginjak acara selanjutnya, ini kita mau kopi dulu. Apa mau diselingin doorpress? Oh, ada doorpress katanya. Ini jangan pada keluar dulu nih, ada doorpress yang akan diberikan dari pengurus koperasi. Nggak tahu isinya apa ini doorpressnya. Kalau lihat buku saja sih menarik nih warnanya, tapi nggak tahu dalamnya. Mudah-mudahan sih menarik juga. Ini mau gimana Pak Panitia pembagian doorpressnya? Mau dibagiin satu-satu atau gimana? Itu pengennya satu-satu tuh. Gimana? Sesi nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan oleh ketua koperasi, dan untuk yang sisanya nanti akan kita undi dari daftar hadir yang hadir hari ini. Berarti untuk sesi yang tadi disampaikan sama Bapak Ketua Koperasi ini akan dipertanyakan. Yang bisa jawab akan mendapatkan doorpress. Betul sekali. Begitu. Jadi kalau tadi yang nyimak, insya Allah bisa jawab. Ya. Monggo Pak Ketua Koperasi untuk memberikan pertanyaan biar bisa dijawab bersama kawan-kawan anggota, dan doorpressnya biar tersampaikan juga. Jangan sampai doorpress sudah dibawa pulang lagi sama pengurus. Oke, untuk menarik minat anggota, memang kemarin kita konsep ada souvenir atau dress ya. Mungkin teman-teman bisa lihat baju yang dipakai panitia ini spesial kita buatkan lebihnya juga buat anggota yang hadir. Alhamdulillah. Semua anggota dapat. Salah satunya berbentuk doorpress. Ya, salah satunya berbentuk doorpress. Jadi kenapa saya menyampaikan ini, karena saya berharap teman-teman yang hadir ini mendapat apresiasi. Ya, kita ada 3 baju, 3 kaos. Ya, terus yang lain-lainnya adalah ada di kotak rahasia, nanti silakan kirim nanti. Tentunya bisa dibawa pulang. Ya, paling tidak bentuk dari keinginan panitia. Alhamdulillah, mungkin ini nanti jadi evaluasi kita untuk menyelenggarakan kegiatan selanjutnya, akan lebih memberikan sesuatu hal yang kejutan ya untuk teman-teman. Mungkin saat ini baru baju atau kaos atau yang lain, mungkin di tahun depan mungkin bisa motor, mobil, walaupun nanti ada gambarnya dulu ya. Tapi paling tidak itu salah satu bentuk untuk menarik anggota untuk hadir. Tapi paling tidak saya berharap dengan kehadiran teman-teman ini memberikan contoh, memberikan suatu spirit yang baik, bahwa ayo kita mulai peduli dengan koperasi kita. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Tapi jadi ini Pak Ketua Koperasi, dari hasil pemaparan tadi yang disampaikan Pak Ketua terkait income koperasi yang terus meningkat, ini bukan lagi aku cinta Kopkamel, tetapi aku makin cinta Kopkamel. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, sekarang waktunya pertanyaan. Ya. Hadiahnya ini baju. Ya, kita buka dengan baju panitia. Ya. Ini panitia boleh nggak ini Pak Ketua? Di luar panitia, khusus anggota, khusus peserta. Ya. Yang pertama, ya, kita mau tanyakan, ya. Atau ada yang mau tunjuk tangan dulu? Ya, jadi nanti yang bersedia jawab silahkan tunjuk jari. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa saat ini yang menjadi pembina koperasi? Yang belakang yang paling duluan. Yang paling duluan ini. Oke. Ayo. Yang mana?
Yang mana? Baju kaos Ya, pembina koperasi saat ini ada 2 orang, saya sebutkan salah satunya. Ayo. maju dulu. Ayo, salah satu anggota yang aktif juga ya. Salah satu aja, ada 2, bukan salah satunya. Pembina koperasi kita. Siapa? Pembina. Namanya aja. Nggak lengkap nggak apa-apa nih. Kira-kira siapa pembina koperasi? Tadi kan udah disebutin di awal. Ada pembina, ada pengurus, ada pengawal. Kira-kira siapa sih koperasi kita? Apa namanya sebutin? Baca doa dulu biar. Oke lah depan. Hah? Aku Yang mungkin berani mati dulu. belum. Kalau sampai nggak kenal sama pembina koperasi, besok-besok dia. Oh ini pengaruh nih. Nah, ini kayaknya pengaruh banget nih sebetulnya nih. Ya, oke. Nanti pertanyaannya ganti. Pertanyaan diulang lagi nanti ganti. Nah, ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa trainer eksternal kita hari ini? Tuh, yang itu tuh. Oh, yang pakai kacamata Buwin tuh, Buwin. Tuh, siap. Dulu. Masuk. Ini salah satu anggota kita yang menjadi supplier dan aktif berbelanja. Ya, tepuk tangan buat Bawin. Nanti dia akan testimoni di kegiatan ini. Tapi namanya kalau nggak salah Pak Andrio apa Pak? Salah. Pak Win belum tepat ya. Pertanyaan kan ini kenapa jadi susah ya? Kenapa ya? Pertanyaan gampang. Ini kalau ada Pak Riko, Saya mau bertanya lagi, kayaknya harus pertanyaan yang lebih sulit. Saya suka pertanyaan yang lebih sulit. Ya. Tolong siap-siap. Sulit banget nih, sulit. Pertanyaan masih gampang. Nggak terkait dengan uang soalnya. Siapa saat ini yang menjadi Dewan Pengawas Koperasi? Ulang. Tolong diperhatikan. Saya nggak bisa ini. Tolong diperhatikan. Ya, diulang nih. Tolong, saya harus hadir. Siapa yang lebih dulu tunjuk atas. Siapa saat ini yang menjadi bendahara koperasi? Depan lah sini. Ya. Bendahara Kopkamai pada saat ini ialah Pak Budi. Budi Mariani bukan. Enggak apa-apa. Yang penting namanya Budi. Mana dia sah? Kalau dipotong dulu. Budi Nuriati. Alhamdulillah baju sudah buka. Sekarang kaos. Kaos ya. Soalnya banyak Budi. Kayaknya perlu kenalan. Saat ini koperasi kita sedang dalam proses tumbuh kembang. Sulit nih. Nah, ini kaos.
Dia kaos. Om dan baju aja. Ya. Ini apa nih? Baju. Tolong diperhatikan studio ini, pertanyaan agak sulit. Siapa saat ini yang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Anggota? Boleh nggak? Boleh lagi nggak? Ini. Aduh, belakang baik. 2 kali. Kalinya boleh nggak? 2 kali. Kita boleh kan? Oh boleh. Siapa tadi yang lebih cepat? Yang lihatnya ke sini, masa ibu melulu sih? Ini keluarga ini. Wow. Orang dia pertanyaan belum selesai udah begini. Ini sama itu juga. Ya gimana? Kalinya boleh? Kecuali yang udah dapat baru. Oh iya. Silakan apa tadi jawabin. Ketua Dewan Perwakilan Anggota. Ini harus lengkap namanya, Pak. Harus lengkap ini. Silakan Mbak Win. Saya penasaran dia ini. Untuk ketua DPA ya. Siapa? Selamat Haryadi. Iya. Panggilannya Jekan. Ketua kurang lengkap. Aliasnya belum. Jekan. Ya, karena waktu sudah menunjukkan sudah 12 kurang ya. Lanjut ke doorpress atau materi? Kopi break dulu. Mungkin teman-teman tadi kayaknya nggak fokus ya. Pertanyaan yang sangat gampang tapi banyak yang lupa. Saatnya kita kopi break dulu ya. Kurang lebih 10 menit nanti bisa kembali ke ruangan untuk lanjut ke materi selanjutnya. Ya, oke, terima kasih bisa dilakukan untuk kopi break. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Teman-teman tetap semangat.